Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Batam News. Apa kabarnya hari ini? Tentunya saya berharap selalu dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Oke, senang sekali saya Lena Zahra hari ini menemani Sobat Batam News semua di podcast kita pada hari ini dengan tema Sekupang, The Hidden Gem Pusat Wellness Tourism Asia. Nah, ngomong-ngomong Sekupang nih, Sekupang ini dulunya banget nih pernah menjadi salah satu pusat pemerintahan dan gerbang utamanya Batam. Tapi seiring berjalannya waktu akhirnya bergeser ke Nagoya gitu ya. Dan Sekupang sepertinya terlupakan begitu. Padahal Sekupang ini bisa dibilang sebagai surganya Batam gitu ya. Nah, kemudian situasi berubah. Sekupang diresmikan sebagai kawasan ekonomi khusus kesehatan internasional, sebuah langkah yang membuka peluang luar biasa untuk pariwisata. Oke, nah hari ini kita akan mengupas lebih tuntas tentang Sekupang dan bagaimana Central Group memandang kebangkitan Sekupang ini, apa peluang investasi yang terbuka dan tentu saja proyek terbaru yang banyak dibicarakan yaitu Serenity Central City. Oke, nah bersama saya sekarang sudah hadir Pak Jason selaku Direktur Utama PT Total Jaya Tangguh Sukses. Beliau sudah hadir di sini. Halo Pak Halo. Jason. Halo. Yes. Yes, gimana kabarnya nih Pak? Doing good, amazing. Amazing ya Pak ya? Dahsyat. Dahsyat sekali, Dahsyat luar Pak, biasa. Seperti cuaca Batam hari ini dahsyat di luar ya Pak, panas ya? Dahsyat panasnya. Tapi sini kayaknya adem-adem gitu ya. Adem ya Enak. Pak. Oke, semoga adem di sini dan betah untuk ngobrol lama-lama ya Pak ya. Boleh, selama Oke. mungkin. Oke, Pak Jason mungkin bisa diperkenalkan diri dulu nih sapa Sobat Batam News yang lagi nonton. Ya, halo semuanya. Nama saya Samuel Jason, biasa dipanggil sama Jason. Kita dari Central Group, sebuah pengembang properti real estate developer di Batam ya, udah lebih dari 35 tahun. Tahun ini 36. 36 ya? Ya, dan kebetulan sekarang udah ada di generasi ketiga, jadi cukup lama kita berada di Batam ya. Central Group cukup banyak, kita lebih fokus kepada pengembangan real estate residential, tempat hunian, beberapa project yang kita adakan. Sekarang yang lagi kita kembangkan itu salah satunya Serenity Central City nih, gitu. Nah, Serenity Central City adalah sebuah resort city development, lebih dari 100 hektar ke depannya, menjadi sebuah pusat wellness tourism destination. Terkhususnya kita melihat kepada orang-orang yang ada di Asia gitu ya Mbak Lena. Kita lihat sih banyak orang yang lihat, oh saya mau wellness nih. Bahasa-bahasa sekarang wellness ya banyak dipakai gitu. Benar-benar. Lifestyle wellness. Iya, FOMO ya. Ya, FOMO nggak sih? Ya, banyak orang kan jadi berangkat ke Bali terus kan. Weekend aja berangkat ke Bali. Ini ke Bali, itu ke Bali. Tujuannya apa? Katanya saya mau wellness nih gitu. Wis, asik Pergi ke ya. Ubud gitu. Nah, jadi kita lagi buat sebuah wellness tourism tapi di Batam. Kenapa sebenarnya Batam? Kan Batam itu lokasi yang cukup strategis ya, dekat banget sama Singapura gitu. Malaysia. Jadi untuk orang-orang Asia Timur, Singapura, Malaysia, itu kan pasti sukanya datang ke Batam gitu karena proximity yang lebih dekat daripada mereka ke Bali. Kalau Bali kan banyak orang Australia gitu ya. Seperti itu sih. Benar. Ngomongin Malaysia Singapura, kadang mereka juga datang ke Batam itu untuk belanja bulanan loh Pak. Wah, itu tiap weekend itu Tiap kalau nggak weekend salah. ya? Iya, Setuju tiap weekend berarti pasti ya? rame sekali. Ya, kalau misalnya udah urutan weekend mau pergi ke Singapura di hari Minggu, oh itu udah nggak usah deh, lupakan aja besok aja Lupakan berangkat. ya. Iya, Oke. macet banget. Oke, nah ini kita membahas tentang Sekupang nih Pak. Dulu Sekupang pernah jadi pusat pemerintahan dan gerbang utama Batam. Apa yang membuat Sekupang punya nilai historis dan potensi yang berbeda dari kawasan lainnya menurut Pak Jason sendiri? Sekupang tersendiri kan memang kita semua ketahui rumah dinas pemerintahan ada di Sekupang. Ada rumah sakit pemerintahan juga ada di Sekupang, Benar. sebuah KK rumah sakit. Kita juga tahu bahwa Sekupang mempunyai pelabuhan pertamanya yang ada di Kota Batam gitu kan, akses masuk pertama. Dan bahkan daerah tertua di Batam, belakang Padang, itu juga di daerah Sekupang kan, dekat sama Sekupang. Nah, jadi sebagai kita tahu bahwa Sekupang itu memang area awal yang mulai dari Kota Batam. Nah, tapi terlampau dilupakan sama banyak orang. Sebenarnya dilupakan atau tidak juga kita nggak tahu gitu ya. Tapi yang kita tahu, sewaktu sentral masuk kepada lahan di Sekupang, kita mendapatkan sebuah area yang sangat-sangat amazing lah gitu bahasanya.
very very wow banget. Kita punya 6 elemen alam di dalamnya gitu kan. Kita punya bukit, punya lembah, punya forest, punya beach, punya cove, punya bay gitu. Nah, 6 elemen alam ini punya valley yang terakhir 6. 6 elemen alam ini yang membuat area Serenity yang kita sebutnya sekarang itu different, berbeda dengan tempat-tempat yang lain. Ya, pertama kali kita ngelihat di situ sih, hal pertama yang kita lihat, yang kita rasakan itu hanya satu kata sih, Mbak Lena. Wow gitu. Wow gitu. Wow, Dan benar-benar hijau nggak ya, didapatin di masih tempat hijau. lain gitu. Gitu sih. Dan memang saya udah berapa kali ke sana sih, ke Bukit Villa Harimau Zumba ya kemarin ya, Zumba. Terus juga wah kolam renangnya itu bener-bener kayak bukan di Batam ini gitu Bukan ya. di Batam, bukan di Batam. Bukan di Batam. Iya. Apalagi nanti kalau udah dibangun ya, wah luar biasa sih Pak. Ya, memang yang kita mau bawa adalah sebuah potential. Potential yang Batam tuh sebenarnya punya. Yang selama ini orang bilang Batam tuh punya potensi. Tapi yang dilihat sama masyarakat luas itu ya begitu aja gitu loh. Yang selama ini ada gitu Yang kan. ada. Tapi kami melihatnya adalah potensial apa yang Batam bisa bawa lebih. Kalau misalnya Mbak Lena bilang, wah di daerah situ nggak seperti di Batam, Villa Harimau lah angle atau tujuan yang kita mau bawa Sekupang atau Serenity Central City menjadi seperti Villa Harimau itu. Seperti itu. Oke, nah mungkin bagi sebagian orang awam nih Pak, kalau ke daerah dekat Villa Bukit Harimau kan masuknya agak jauh tuh. Gimana sih supaya kita nih ngejelasin ke orang tuh ini tuh nggak jauh gitu loh? Ini tuh nggak jauh gitu ya. Iya, gitu. Kalau mau kita bilang ya, sebenarnya kalau orang di Jakarta contohnya paling gampang. Mungkin untuk banyak orang Batam atau Sumatera belum gitu ya ke Jakarta, tapi untuk orang yang ada di Jakarta ini mereka paham sekali. Misalnya contohnya saya tinggal di utara, di Jakarta gitu ya. Saya mau cari perhutanan. Terdekat saya bisa pergi kemana? Ke Puncak, Puncak, ke Bogor. Bogor, Bandung ya. Jarak yang saya harus tempuh adalah 75 km. 75 km itu hampir 3 kali lipatnya dari Batam ke Singapura. Belum lagi macetnya. Banyak cerita awal tahun banyak yang meninggal karena kemacetan yang ada di puncak. Benar. Karena benar-benar padat sekali gitu kan saat long weekend. Jadi kalau misalnya kita bilangin dari Batam Center, dari Tiban, berangkat pergi ke Sekupang, ataupun bahkan orang Singapura gitu ya, yang proximity-nya itu sepertiga dari Jakarta ke Bogor gitu. Benar-benar. Ya rasanya apakah jauh atau enggak menurut saya itu relatif ya, Relatif. tergantung dari orang tersendiri. Tapi kalau kita buat sebuah komparasi, saya rasa secara komparasi itu tidak merasa jauh sama sekali gitu. Apalagi kalau udah nyampe ya, begitu melihat di sana pasti wow. Gitu ya. Biasanya tuh gini Mbak Lena, menurut saya pernah nggak sih, nggak tahu nih Mbak Lena pernah nggak sih misalnya contoh ke Bali gitu. Kalau misalnya pergi ke Bali, kita mau pergi ke villa nih, biasa kita booking kan online gitu pergi ke villa. Sekali kita jalan menuju ke villanya, masuk ke belantaran, hutan belantaran. Pas sekali masuk ke dalam, jebret buka, wow. Nah itu sebenarnya Serenity Central City. Iya. Kalau kita di pinggir kota gitu misalnya, atau di kota-kota, tengah-tengah kota, saya rasa efek wow itu nggak bakal tercapai. Oke, Karena kita udah biasa melihat situ. benar-benar. Udah biasa, tiap hari juga kita pergi ke sana. Tiap hari juga kita laluin. Tiap hari juga kita ngelihat, ya begini-begini aja lah gitu kan. Nah tapi kalau misalnya kita menuju ke satu destinasi, sewaktu kita lihat itu sebuah hal yang berbeda. Kita bisa melihat di kolam renangnya itu seperti Mbak Lena katakan tadi, wow nggak kayak di Batam nih. Nggak kayak di Batam, langsung pemandangannya itu langsung hilang stres semua gitu ya. Oke. Iya. Nah, untuk selanjutnya, banyak yang menyebut Sekupang ini sebagai the hidden gem. Menurut Pak Jason, apa yang membuat kawasan ini layak disebut sebagai permata tersembunyinya di Batam? Lokasinya nggak dekat kota. Lokasinya nggak dekat kota gitu. Saya rasa itu ya. Dengan segala sesuatu penjelasan saya tadi, saya rasa dengan lokasi yang properti kan kembali lagi. Properti itu selalu satu kata. Kalau properti mau disebut satu kata itu lokasi. Kalau mau disebut 3 kata adalah lokasi. Kalau mau disebut 5 kata,
lokasi-lokasi, lagi-lagi lokasi. Oh gitu ya. Gitu kan? Jadi kalau mau Oke. di Tadi saya udah mikir apalagi di duanya tetap lokasi ya. lokasi. Jadi alasan kenapa kita bisa mengembangkan dan punya satu visi resort city development tersebut, wellness tourism hub, dikarenakan lokasi. Yang membuat Sekupang disebut sebagai hidden gem, kembali lagi lokasi. Lokasi yang tidak bisa didapatkan di tempat lain. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian kan Sekupang sekarang tuh sudah resmi ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus kesehatan internasional. Apa arti penetapan ini bagi Batam dan khususnya bagi Sekupang sendiri? Dari kacamata ini ya, Serenity ya, gitu. Mungkin kalau saya bisa sebut sebuah atau salah satu benefit ada sebuah KEK gitu ya. Salah satunya kan adalah dokter dari luar negeri bisa beroperasi bisa berpraktek maksud saya. Jadi dokter yang punya atau dokter yang berasal dari luar negeri bisa praktek di dalam area KEK. Sedangkan di luar KEK tidak boleh. Itu salah satu hal yang ditegaskan kenapa ada KEK. Berikut kenapa Bali ada KEK juga dan sudah beroperasional dokter-dokter dari luar negeri. Tapi beberapa bulan belakangan ini Presiden mengatakan bahwa ada isu nih, mengatakan bahwa dokter asing bisa beroperasi di luar KEK. Jadi pertanyaan saya atau pertanyaan kami di tim gitu ya, tujuannya punya KEK itu apa sih sebenarnya? Kalau menurut saya pribadi, mungkin hal-hal itu adalah sebuah hal yang teknis gitu ya, peraturan gitu ya, yang dari pemerintahan seakan-akan atau satu waktu itu bisa berubah. Namun yang saya lihat, sewaktu satu area ditempatkan sebagai KEK, artinya area itu sudah disorot oleh pemerintahan pusat. Benar. Artinya area itu didukung sama pemerintahan pusat. Yang kita lihat sebagai sebuah pengembang atau sebuah bisnis, satu tempat yang disorotin sama pemerintah pasti bisa membawa banyak benefit. Benefitnya apa? Kita harus lihat gitu ya. Tapi yang jelas yang kita semua ketahui, seperti tahun lalu, Bapak Menteri Pariwisata Pak Sandiaga Uno sempat datang ke Serenity. Iya. Saya rasa kalau di situ bukan area KEK, Pak Sandiaga Uno juga nggak datang. Nggak datang gitu. ya. Dan yang terutama, beliau datang ke proyek kami tanpa undangan dari perusahaan kami. Beliau datang dengan sendirinya, melewati pemerintahan daerah. Dinas pariwisata ya. Dinas pariwisata. Jadi kami sangat-sangat bersyukur gitu ya. Dan kami rasa tanpa area Sekupang diberikan KEK, proyek Serenity nggak akan didukung sebesar ini gitu. Mungkin di situ. Oke, berarti support ya dari pemerintah juga yang akhirnya membuat Serenity semakin yakin gitu ya Pak ya ke depannya gitu ya. Betul. Oke. Nah, bagaimana Central Group melihat momentum kebangkitan Sekupang sendiri nih Pak? Kita sebagai pengembang ya, sebagai pengembang. Namanya juga pengembang. Berarti kita mengembangkan. Kalau yang kami lihat sebagai sebuah pengembang, sewaktu yakin terhadap satu area, sewaktu mempunyai sebuah visi di satu area, yang perlu dilakukan hanya next-nya apa, gitu ya. Tapi selama masih punya sebuah keyakinan atas satu lahan tersebut, saya rasa apa yang akan dijadikan sudah menjadi next-nya gitu. Jadi yang maksud saya dari pertanyaan Mbak Lena itu, kita yang penting yakin atas satu area tersebut. Kita merasakan potensi. Kita mengembangkan sebuah idea. Kembali lagi bahasa pengembang. Pengembang itu artinya berkreasi. Salah satu bahasanya. Pengembang itu mengembangkan gitu ya.
Berarti kita mengembangkan dari sebuah hal menjadi hal yang lebih. Kalau misalnya mengurangi kan artinya penciut gitu, bukan Iya, pengembang. nggak mengembang, Nggak benar-benar. mengembang gitu Benar. ya. Ya, jadi saya rasa sih itu sih. Kita mengembang, kita sebuah pengembang, berarti kita akan mengembangkan lokasi tersebut. Dari nggak ada apa-apa menjadi sesuatu, dari potensi itu menjadi realita. Oke. Gitu. Nah, untuk Central Group sendiri kan baru saja menggelar acara signing ceremony dan strategic networking ya Pak Ya. ya, bersama dengan mitra strategis internasional. Nah, kemudian bisa diceritakan arti penting dari acara tersebut tuh Pak? Ya, jadi sebuah alasan kenapa kami melaksanakan acara seremonial tersebut, sekaligus juga launching show unit yang ada di Project Serenity. Banyak orang bertanya gitu ya, Central tuh ngapain sih di Sekupang? Gitu ya. Ngapain ya? Ngapain sih di Sekupang? Pas awal-awal kita buka project di sana, cukup banyak orang-orang terdekat kami menyatakan bahwa lu gila ya, Mocok banget nih Pak gitu ya. Gitu ya. ngapain di situ? Kalau bahasa lain tempat jin buang anak gitu loh. Ngapain sih datang ke situ? Biasa kan orang cari tempat yang udah strategis, udah bagus, kita jualan udah selesai gitu kan. Tapi yang ingin kami lakukan itu lebih dari sebuah bahasa trading. Kami ingin benar-benar mengembangkan. Kami ingin benar-benar memberikan value yang lebih terhadap area ini. Kembali lagi, Central sudah lebih dari 35 tahun di Kota Batam, sudah memberikan banyak efek baik kepada masyarakat, kepada pemerintahan, kepada ekonomi sekitar. Tapi saya rasa itu yang dulu. Sekarang apa? Salah satu hal yang ingin kami berikan kembali kepada Kota Batam ini, sebuah tempat yang bisa dibanggakan. Jadi yang kami lakukan itu di signing ceremony, salah satu contohnya adalah sebuah pembuktian bahwa kita tuh bisa membawa minat, kita juga bisa memberikan hasil. Jadi kita nggak cuma pengen mengatakan kita akan, tapi di hari itu juga kita menyatakan bahwa kita sudah ada, sudah terbukti. Artinya secara bahasa kasar, uang sudah ditaruh, nggak mungkin kita kabur, ya kan? Jadi dengan berbagai rekan yang ada di sana, kami menyatakan bahwa nih banyak orang ini udah percaya nih sama visinya Central pertama, dan kita sudah merealisasikan di sebagian awal sekali. Jadi kita lihat nextnya apa lagi nih, begitu. Oke, untuk progres pembangunan sendiri Pak, seberapa jauh sejauh ini? Sudah berapa persen Jadi Serenity Central? Serenity Central City kan yang tadi kami sebut itu 100 hektar lebih gitu ya. Di saat ini yang bisa kita declare adalah 37 hektar. 37 ya? Dari 37 hektar, pengembangan yang sedang dilakukan itu tidak sampai 8 hektar. Jadi yang sedang dalam progres gitu ya. Sehingga lahan-lahan yang masih ada lagi itu masih banyak sekali. Dan pengembangan ini baru saja dimulai. Jadi apakah bisa kita percepat progresnya? Pasti bisa. Tapi kita akan merealisasikan satu persatu dengan seiring dengan keadaan sekitar gitu ya. Semakin ready, semakin kita akan jalankan. Nah di sini kita bisa sebut bahwa kita sudah ready nih. Timnya sudah ada nih. Banyak orang yang percaya dengan visi Central nih. Sekarang tinggal kita sebut kepada masyarakat, kita declare, kita jalan. Kita akan lanjut gitu. Untuk estimasi sendiri Pak, kira-kira berapa lama biasanya? Untuk keseluruhan project tersebut, mungkin ini project 8 sampai 10 tahun lagi ya. 8 sampai 10 8 tahun sampai lagi 10 ya. tahun lagi ya. Untuk Serenity. Untuk Serenity. Kalau untuk yang kemarin sempat kita bahas itu udah jalan ya Pak sekarang ya? Kalau Valley Side adalah project seluas 3 hektar. Nah, seluas 3 hektar ini kurang lebih bisa selesai dalam 1 sampai 2 tahun lagi sih. Oke. Udah bisa selesai. Untuk Serenity berarti agak Untuk bersabar ya pemirsa, 9 sampai 10 tahun Tapi lagi. sebenarnya kalau bisa kita mau bilang, seperti
BSD gitu ya. BSD mulai memang itu agak sedikit beda karena pengembangan 6.000 hektar tuh. Kita 37 sekarang. Dari tahun 80-an sampai dengan sekarang baru sampai 1.000 hektar. Masih ada 5.000 lagi dan 1.000 hektar itu terlaksana dalam 30 tahun lebih. Gitu. Jadi sebuah pengembangan itu nggak akan selesai. Dan yang saya rasakan di Serenity, daerah Sekupang kan lahannya 1.000 hektar juga. Nggak menutup kemungkinan sentral bisa melanjutkan dari perencanaan yang kita punya sekarang. Nah, Pak Jason, tadi kan kita sudah membahas tuh tentang Sekupang gitu ya. Sekarang kita mau bahas lagi tentang strategisnya nih, strategisnya gitu ya, yang bergabung dan apa peran masing-masing dalam membangun ekosistem di Sekupang sendiri. Iya, jadi Sentral baru saja membuka sebuah joint venture, sebuah perusahaan pengembang untuk lebih tepatnya ke komersial dan tourism gitu ya, dengan 2 rekan kita yang lain. Salah satunya adalah TCI Property. Jadi TCI Property dengan direktur utamanya adalah Bu Weni dengan komisaris Pak Teddy Harsono. TCI ini juga sudah cukup lama di dunia real estate, tapi lebih tepatnya kepada dunia komersial. Salah satu proyek yang dibangun dan dijalankan dengan TCI adalah Paris Van Java di Bandung. Oke, keren ya. Jadi Paris Van Java sebuah tempat yang cukup hype lah di Bandung gitu ya sampai dengan sekarang. Jadi beliau-beliau lah yang mengembangkan tempat tersebut gitu. Dan beliau juga yakin gitu dengan esensi dari Serenity. Bahkan sudah juga membawa datang beberapa rekannya untuk melihat gitu kan. Karena mereka percaya gitu atas satu tempat. Jadi selain dari Central Group, sebuah developer yang sudah cukup lama di Batam, berfokus sama residential, juga ada TCI, pengembangan yang fokus kepada komersial, dan ada satu sosok juga nih yang cukup spesial buat kita. Beliau adalah seseorang. Beliau adalah seseorang yang cukup lama di dunia real estate, terutama di dunia pariwisata. Beliau juga seseorang yang sudah dan pernah mengembangkan dunia fantasi dan Ancol. Selain dari situ juga yang sosok yang di belakang Saloka. Theme park di Jawa Tengah. Dan juga kalau tahu untuk anak-anak Buddha gitu ya, kalau tahu di Jogja itu ada Obelix, salah satunya. Nah di luar itu juga sudah cukup lama menjadi advisor dari Kementerian Pariwisata. Banyak lah seperti Candi Prambanan, Candi Borobudur, itu portofolio beliau. Nah beliau namanya juga Pak Teddy Darmanto. Teddy gitu. Darmanto ya. Kalau kita bisa lihat di internet atau kita bisa lihat di ChatGPT gitu ya, sosok Bapak pariwisata di Indonesia, gitu. Jadi cukup dikenal. Kalau orang-orang real estate biasanya tahu, gitu. Baru minggu lalu kedatangan tamu dari Jakarta. Kami foto bersama, kirim ke WhatsApp group gitu ya. Wah, itu ada si ini nih, Pak Teddy sambutkan. Terus saya bilang, wah Pak, dititip salam sama Pak Teddy. Wah, Pak Teddy Saloka ya, gitu. Langsung dengan ini, sangat-sangat antusias gitu. Jadi memang di dunia real estate, beliau cukup dikenal gitu lah. Nah, kemudian apa nih Pak alasan Central Group melibatkan beliau dalam proyek ini? Ya pastinya dengan penjelasan saya tadi, reputasinya speaking for itself bahasanya ya. Jadi kami sih hanya sangat-sangat bersyukur bahwa Pak Teddy juga mempercayai visi dari Central Group ini gitu. Cukup banyak project yang sudah berhasil yang dilakukan sama Pak Teddy gitu ya. Jadi dengan expertise-nya, dengan pengalamannya, dengan knowledge-nya, network-nya, ya itu
hanya sebuah berkat sih buat Sentral dan Kota Batam pastinya. Oke, nah mungkin ini Pak Teddy kan dikenal sebagai kreator dunia fantasi ya Dufan yang seperti Bapak bilang tadi. Lalu bagaimana ide dan pengalaman beliau ini diterapkan dalam pengembangan Sekupang sendiri? Yang kita ketahui salah satunya dunia fantasi adalah the biggest theme park di Indonesia. The first theme park di Indonesia. Selain hal-hal teknis yang di-sharingkan, yang diberikan wawasan lebih untuk kami, pastinya knowledge dan network yang luar biasa. Kalau dari ceritanya Pak Teddy jelasin ke saya, beliau kan udah cukup senior gitu ya. Tapi dengan hal itu, beliau juga merupakan tim pertama yang mengembangkan Hollywood Studios di Los Angeles di Amerika. Jadi dengan pengalaman itu cukup banyak history, cukup banyak gagasan yang diceritakan, yang diberikan insight dan wawasan yang saya rasa pemain-pemain sekarang mungkin ada, tapi beliau telah menjalankannya dari awal nih. Dari sejak dulu kala Dari ya. sejak dahulu kala. Oke. Lalu gimana Pak? Ya, Lanjut. jadi Pak Teddy hanya sebuah berkat sih saya bisa Sebuah bilang. berkat Iya, ya. Udah iya. mau support gitu ya Udah mau di support. Iya. proyek Serenity Central sendiri ya. Kalau saya jelasin lebih banyak buka dapur dong. Oke. Nah, kemudian boleh dong Pak dikasih gambaran umum tentang proyek Serenity Central City sendiri. Gambaran umum ya. Jadi pada dasar sih Serenity Central City adalah sebuah resort city development yang kita akan buat sebagai wellness destination tourism. Yang sudah kita launchingkan atau sudah kita declare kepada market luas, pastinya ada beberapa project untuk tempat tinggalnya dengan view yang baik, view laut, view Marina Bay Sands. Juga ada hotel yang ada di situ yang akan dikelola sama Ascott. Juga ada senior living yang kita sedang bungkus. Senior living sebagai tempat hunian untuk orang pensiun, fasilitas-fasilitas yang mendukung, dan juga ada sebuah area yang juga ada orang-orang yang ada hospitality-nya untuk senior living gitu dengan rekan kita dari Singapura. Jadi ya saya rasa itu adalah hal-hal yang sudah ada di market, sudah bisa kita sebutkan gitu ya. Banyak hal-hal lain yang belum bisa Belum bisa ya. karena pengembangannya cukup luas nih. Masih di ini dulu ya. Iya, tapi tadi Kalau seperti dulu. Mbak Lena katakan, pergi ke Villa Harimau, ya itulah Iya. yang kita mau bawa sebenarnya. Oke. Kalau sekarang sih belum jadi aja udah wow Udah gitu kerasa. ya. Udah kerasa. Udah Apalagi kerasa. nanti kalau udah jadi, tapi sepertinya harus bersabar ya Pak. Karena lumayan Satu lama persatu ya. pasti jadi. Oke. Tapi tidak menutup kemungkinan Villa Harimau tetap dibuka untuk umum gitu ya Pak ya. Villa Harimau dibuka untuk umum. Jadi seperti planning kita tadi kan, kita mau buat pilates, Pilates, di yoga gitu ya. di Villa Harimau. Nah, Boleh itu tuh. sebuah introduction kepada market. Kita juga sering hosting orang naik sepeda, pool party, wedding di sana. Karena untuk di tempat seperti Serenity ini nggak banyak gitu pada dasarnya. Jadi kami welcome untuk orang-orang yang mau datang. Gitu. Oke. Nanti di belakang kamera kita ngobrol ya Pak tentang Pilates ya. Pilates. Oke, ya kita lanjut. Nah, dalam acara kemarin kan juga ada diresmikan unit Palisade-nya kan Pak. Nah, kemudian apa yang membuat Palisade sendiri berbeda dari hunian lainnya? Kita agak ke ini nih, topik yang berbeda gitu ya, tapi tetap dalam Central Serenity. Group. Ya, jadi Palisade itu adalah sebuah project untuk senior living terkhususnya. Jadi itu adalah sebuah residential, sebuah villa hunian yang bisa dipakai untuk lebih kepada resort living, kepada senior living. Unit-unit mayoritas di sana semua adalah satu lantai. Oke. Dikarenakan itu adalah project satu lantai, pastinya bukan keluarga besar yang tinggal di sana gitu kan. Keluarga baru kali ya. Mungkin bukan keluarga baru, mungkin lebih banyak adalah Milenial.
Bahkan bukan milenial. Hmm. Jadi orang-orang yang anak-anaknya sudah bekerja, anak-anaknya sudah Oh, berkeluarga, oke oke. orang tuanya tinggal di sana. Oke. Gitu, dikarenakan ada bagian fasilitas-fasilitas yang kami akan kembangkan di situ, itu lebih kepada orang-orang senior, Rumah masa tua lah rumah gitu masa ya. tua. Oke. Jadi seperti contoh, bukan saya bilang ini ada di dalam Serenity ya, atau di dalam Felisa, tapi contoh tempat tai chi, jalan kaki untuk refleksi, tempat-tempat untuk mahjong, karaoke, hal seperti itu yang kalau di rumah aja ya di rumah aja. Di sini dengan 170-an penghuni lainnya gitu kan, dengan 300, kalau dikali 2 berarti 300-an lebih penghuni lainnya. Jadi tempat yang kami kembangkan di Valleyside itu lebih kepada senior living, tempat orang untuk beristirahat di hari tua, tapi juga dengan banyak kegiatan. Oke. Rumah masa tua ya Pak ya. Rumah masa tua. Cocok Pak. Saya ambil satu nanti Pak. Booking fee, KTP. Langsung ya. Iya. Oke. Nah, fasilitas apa saja yang disiapkan di Serenity Central City untuk mendukung gaya hidup sehat dan tenang? Tadi kan udah dibahas tuh Pak. Mungkin lebih di detail lagi Pak aspeknya Ya. gimana gitu. Jadi untuk di daerah Sekupang tersendiri itu kan lebih dari 50% adalah tempat pernafasan alam, yaitu hutan lindung. Dengan area hutan lindung tersebut itu menjadi sebuah fasilitas yang tidak ada duanya. Dikarenakan kalau kita bilang di kota, contoh di Nagoya gitu ya sudah semuanya gedung. Benar. Makin banyak gedung. Makin Kalau banyak kita gedung. bicarakan sama orang Jakarta, misalnya di Sudirman, di Pantai Indah Kapuk, di Kelapa Gading, di Senopati, tempat-tempatnya sudah bangunan semua gitu ya. Semua, benar. Nah, makanya yang fasilitas terbesar yang kami angkat, yang kami miliki dan tidak ada duanya adalah hutan lindung yang ada di tengah-tengah project Serenity Central City tersebut. Nah, itu menjadi sebuah hal yang paling membedakan kami dengan tempat yang lain. Yang kedua pastinya adalah kontur yang cukup menarik, yang cukup unik. Dengan atasnya bukit, bawahnya lembah, depannya laut, pantai, ada teluk. Itu satu hal juga nggak ada di tempat lain. Jadi fasilitas saya rasa ada kolam renang infinity pool 184 meter, ada feed park, ada panoramic sky deck, ada apa-apa yang lain. Saya rasa itu semua orang bisa buat. Pasti bisa dibuat. Dikarenakan tinggal bawa kontraktor datang, kasih gambar, gue mau buat begini. Tapi kalau mau ditanya, ada nggak satu tempat yang view-nya Marina Bay Sands punya satu area lurus? Tapi kita di atas bukit, depannya langsung laut lepas. Ada banyak kapal yang lewat lalu lalang. Sesekali pesawat turun. Tapi dengan semua kesibukan itu, kita masih bisa lihat elang terbang. Kalau kita lihat di Jakarta contohnya, mobil lalu lalang, semuanya merah, polusi di mana-mana, nggak kelihatan sunset. Benar. Tapi kita bisa lihat tuh di seberang, rame banget itu, kapal lalu lalang, ekonomi bergerak, pesawat terbang. Tapi kita ngelihat noleh ke sebelah kiri, sunsetnya luar biasa. Kadang warna orange, kadang warna pink, kadang warna ungu. Warnanya Ada ya beda-beda. ungu ya, Pak? Ungu juga ada. Ada ya? Oh. Ya kan? Itu sebuah hal yang nggak didapatin tempat lain. Oke. Jadi daripada kita ngelihat sebuah tempat adalah kita punya ini, kita punya itu, kita punya itu, kita punya itu. Kita kembali lagi kepada esensi awal Serenity. Kenapa kita kembali kepada Serenity? Listening what the land has to say. Itu adalah sebuah tagline yang menjadi awal pemikiran apa sih sebenarnya Serenity. Lahan itu, apa yang lahan itu mau katakan kepada kita. Itu sebenarnya alasan terbesar kenapa kita bilang dari awal kita masuk sini. Gitu. Apakah ada lahan-lahan yang lebih profitable? Nggak usah ngomongin, pasti ada. Gitu kan? Kita pasti bisa mencari tempat-tempat lain yang lebih menguntungkan. Tapi yang ingin kita kembangkan di sini lebih dari sebuah keuntungan, sebuah transaksional. Kita ingin memberikan sebuah value yang lebih kepada masyarakat luas supaya Batam mempunyai sebuah area destinasi yang berbeda dengan tempat-tempat lain. Nah, itu poinnya ya Pak ya. Itu poin terbesar. Itu poin tertentu. Oke. Nah, kemudian apa dampak yang diharapkan dari proyek ini terhadap masyarakat Batam, baik dari sisi sosial maupun ekonominya? Ya.
Kalau misalnya mau ngomongin tempat sosial, udah pasti tempat wellness lifestyle. Itu udah paling tepat bahasanya. Mau Zumba kemana? Top of mind-nya mana? Ya hopefully satu waktu ke depan Serenity. Mau pergi main sepeda, kita meeting point-nya di mana? Pergi ke Villa Harimau. Mau ngapain? Ya pergi ke sana gitu kan. Ya banyak kegiatan-kegiatan yang bisa didapatkan. Kalau misalnya kita ngomongin ekonomi, dengan banyak-banyaknya bisnis yang ada di situ, contoh hotel, contoh pengembangan, contoh beach club, contoh tempat spa, contoh golf course, itu ya semua hal itu pasti mengembangkan ekonomi karena memberikan lapang kerja kepada Semua banyak-banyak pekerjaan, orang benar. gitu kan. Ya dengan kawasan seluas itu saya rasa sih hanya memberikan dampak yang baik kepada masyarakat sehingga em, ya satu alasan terbesar juga kenapa kami mau jalankan proyek ini. Oke. Nah, Batam kan sekarang lagi naik daun banget nih di pariwisata. Kalau makin banyak wisatawan datang, apa ini bisa jadi peluang buat pemilik properti yang nyewain unit-unitnya di situ? Pasti. Pak? Pasti banget. Batam hampir 1,7 pendatang. Populasi Batam kurang lebih 1,5 juta. Di mana ada tempat yang pendatang sebanyak itu dibandingkan penduduk. Tadi seperti kita bahas awal, Singapura, Malaysia datang ke Batam tuh udah ramai banget gitu ya. Ya untuk pemilik properti, walaupun hotel banyak banget yang datang, yang makin buka gitu di Batam ya, tapi banyak gak? Semakin banyak yang datang, semakin banyak kebutuhan tempat tinggal nggak? Itu satu. Yang kedua, semakin banyak yang datang, semakin banyak nggak yang butuh tempat kegiatan. Benar. Nah ini satu persatu nih harus dipenuhi nih, karena yang pada dasarnya demand yang ada di kota Batam ini masih tinggi, lebih tinggi daripada supply yang ada. Nah sehingga ini menjadi sebuah opportunity kepada orang-orang yang pengen investasi di properti. Kembali lagi, kita bisa punya banyak tempat investasi, contohnya ada kripto, ada saham, ada emas, dan lain sebagainya. Ya saya nggak bilang semua itu nggak boleh gitu ya, atau harus di properti, nggak. Kita diversify, kita taruh, don't put all eggs into one basket gitu ya. Jangan taruh semua telur di satu keranjang. Benar. Jadi kita taruh di berbagai tempat ya, salah satunya Setuju, nggak Pak. salah kalau misalnya ada satu opportunity yang besar di properti, apalagi di kota Batam gitu. Properti udah kayak jualan kacang goreng ya Pak kalau di Batam ya. Setuju nggak sih Pak? Bener nggak? Teman-teman saya di Jakarta, apalagi awal tahun ya, teman-teman saya di Jakarta tanya, jualan lu gimana sih gitu ya. Jualan gue lagi turun nih. Tapi saya tanya balik, oh jualan lu turun ya? Kayaknya tahun ini kita naik deh. Kayaknya kita naik deh gitu. Terus yang teman-teman Jakarta developer semua teriak gitu, developer kecil maupun besar. Di sini gak ada yang jalan, di sini gak ada yang jalan, di situ gak ada yang jalan. Tapi kita lihat di kota Batam, sini bangun, situ bangun, ini terus bangun, gitu. bangun ini gitu ya. Jadi saya juga bilang sih ya Batam luar biasa lah. Luar biasa, saya bingung. Kesini dibangun, sini bangun, ini orang kaya semua nih. Orang kayaknya kaya di sini. semua. Orang kaya semua. Orang kaya atau orang-orang yang melihat peluang. Orang-orang yang melihat peluang. Orang-orang ya. yang melihat peluang, benar. Pastinya banyak orang kaya juga di Batam. Banyak orang Iya kaya kan? juga di Batam. Oke, nah yang terakhir nih Pak, kemudian apa visi jangka panjang dari Central Group sendiri dalam menjadikan Sekupang sebagai destinasi wellness tourism dan investasi kelas dunia? Iya, yang saya bisa katakan adalah Indonesia yang dikenal sama dunia, masyarakat luas. Mungkin saya ralat statement saya. Banyak orang suka bilang banyak orang yang suka bilang Indonesia itu di Bali. Orang nanya Bali itu di mana? Bali itu di mana Indonesia? Tapi sekali ditanya Indonesia di mana? Orang nggak tahu gitu loh di mana gitu ya. Jadi kita nggak pengen lawan Bali, karena Bali menjadi sebuah top destination area di dunia gitu ya. Kita hanya pengen menjadi komplementari dari Bali untuk ekonomi Indonesia. Selain dari Bali, ada loh
opsi lain, Anda datang ke Indonesia, bisa datang ke Batam. Dan enggak susah. Lewat Singapura, nyebrang aja. Ataupun langsung terbang ke Hang Nadim. Hang Nadim kan sekarang udah makin banyak gitu ya, direct flight keluar ke Korea, ke Thailand, ke Malaysia gitu ya. Kedepannya juga bakal makin banyak. Jadi sebuah opportunity gitu loh. Orang datang ke Jakarta, pernah nggak sih orang kepikiran saya mau holidaynya pergi ke Jakarta. Mau ngapain gitu. Jujur saya, jujur saya tiap bulan ke Jakarta juga bilang, kalau nggak ada ngapa-ngapain juga nggak perlu datang ke Jakarta gitu ya. Teman-teman saya mungkin ada di sini, yang ada di Batam juga, orang-orang Batam banyak yang nggak pernah ke Jakarta tapi sering ke Singapura gitu. Jadi ke Jakarta nggak ada apa-apa. Tapi selain Jakarta orang taunya apa? Bali. Ya selain Bali ya kita buatlah sebuah destinasi Batam. Jadi sebuah aspirasi yang ingin kami capai adalah ya daripada orang berangkat pergi ke tempat, misalnya Bali ini udah berkali-kali berangkat mau pengen cari tempat yang lain nih. Cobain ya kita ada Batam gitu ya. Oke. Seperti itu. Oke, menarik sekali ya perbincangan kita pada hari ini. Tetapi kita sudah di ujung acara nih Pak, nggak terasa ngobrolnya. Kayaknya nih bakalan lebih panjang nih Pak kalau kita bahas lagi. Berarti kita ke Villa Harimau. Mungkin next kita akan sambung lagi nih ya Pak ya. Oke. Yang tadi Pak jangan lupa Pilates. Kita buat Pilates di Villa Harimau nanti. Oke, Sobat Batam News, seru sekali perbincangan kita hari ini tentang proyek Serenity Central City. Jadi kita sepertinya harus sabar menunggu karena memang lagi dalam masa pengembangan dan pembangunan juga di beberapa proyek-proyek yang ada di Serenity Central City. Oke, saya Lena Zahra mengakhiri podcast hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sampai jumpa di podcast yang selanjutnya. Untuk Pak Jason dan tim, terima kasih sudah datang ke studio kami. Thank you udah welcome kita. Ya, semoga di next podcast kita bisa ngobrol lebih. Sambil Pilates nih podcastnya. Sambil Pilates aja. Oke, Sobat News, bye-bye.